relokasi datang seiring menghilangnya hutan mangrove atau bakau yang dulu pernah rimbun di Cemara Jaya. Hutan-hutan mangrove itu sekarang telah menjelma menjadi tambak. Itu tadi setahu saya bahwa tambak di sana itu tambak milik ini ya, bukan milik perorangan, tapi itu merupakan tanah perhutani yang notabene disewa, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi tambak. Itu kan nilainya mungkin nilai manfaatnya lebih tinggi lah. Itu dibanding mereka hanya menyewakan atau sebagai hutan mangrove. Tak hanya di pesisir Kabupaten Karawang, alih fungsi hutan mangrove terjadi hampir di sepanjang pantai utara Jawa. Padahal, hutan mangrove adalah sabuk hijau pelindung kawasan pesisir dari abrasi. Di sejak tahun 90-an itu ketika era, saya menyebutnya itu ketika harga udang, kemudian bandeng, kemudian karena kita tahu daerah sentral ini ya, sentral tambak, terjadi deforestasi hutan mangrove atau alih fungsi lahan mangrove yang masif di waktu itu. Kemudian akhirnya wilayah Pantura Jawa itu kehilangan sabuk pengamannya gitu. Karena kehilangan sabuk pengaman itu ya abrasinya sampai ke rumah warga. Hampir 2 dekade berlalu, namun tak kunjung ada solusi jangka panjang untuk mengatasi abrasi di Cemara Jaya. Hanya ada turap bambu yang dipasang pemerintah desa di sebagian area. Karena emang anggaran desa terbatas, kita ada pengangkatan pemeliharaan turap batu itu dan ada pemecah gelombang yang terbuat dari bambu. Kekuatannya kalau emang pemasangannya benar kita pantau itu bisa bertahan 3 tahun. Semenjak 2021 itu yang saya udah pasang sekitar 1000 meter, Pak. Pemerintah desa juga pernah berupaya menanam mangrove. Tapi 90% bibit mangrove hanyut terbawa gelombang. Meski telah menimbulkan kerusakan dan mengancam kehidupan, abrasi di pesisir Karawang agaknya belum dipandang sebagai bencana yang harus ditangani dengan segera. Memang semuanya kembali kepada anggaran karena kita merencanakan ini, apalagi kalau mungkin tahun depan ya, ini udah tahun politis tentu. Yang lain-lain kita inikan dulu nih ya, asal ada kegiatan, semua konsentrasi dulu pada pilkada ya, yang anggarannya cukup besar gitu. Mungkin sementara kita sisihkan dulu ini, nanti bupati terpilih yang baru nih, programnya gas lagi gitu. Di Desa Cemara Jaya, penanganan yang dilakukan pemerintah hanya berupa relokasi bagi warga terdampak. Kini baru terbangun 162 rumah bagi 500 keluarga yang kehilangan rumah. Di tahun 2022 ini mengadakan relokasi ke dalam kecamatan yang sama, itu yang terkena ring 1 itu yang kita relokasikan ke sana.